Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang percabangan if dan akan membuat programnya. Sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita harus mengenal apa itu percabangan. Percabangan adalah suatu permasalahan yang sering kita temui dalam pembuatan program. Percabangan suatu pemilihan statement atau perintah yang akan dijalankan dalam kondisi tertentu. Statement tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Secara garis besar, pada bahasa C terdapat 3 struktur percabangan. Statement if digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode program jika kondisi tertentu terpenuhi atau mempunyai kondisi true atau false. Statement if menentukan kondisi ekspresi yang akan dievaluasi apabila kondisi benar, pernyataan dalam kurung kurawal akan dieksekusi, sedangkan apabila salah maka akan diabaikan dan kemudian komputer akan melanjutkan program yang berada setelahnya. Pada bahasa C, pengembangan dari if statement menggunakan if else. Jika kondisi terpenuhi, maka statement yang ada di dalamnya akan dieksekusi dan tidak akan masuk ke dalam statement else. Sebaliknya, dalam statement ini jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi blok program pada bagian else. Pada bahasa C, struktur if else juga dapat dipakai untuk banyak kondisi. Untuk kondisi yang lebih dari 2, maka kita dapat menambahkan statement else sebelum if. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka statement yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan mengecek ke kondisi 2 sampai kondisi ke selanjutnya atau ke n. Jika kondisi 1 sampai kondisi selanjutnya tidak terpenuhi, maka statement lemparan else yang akan dieksekusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami. Sekian. Akan saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian struktur if. Dalam bahasa pemrograman adalah sebuah struktur logika untuk membuat percabangan alur program. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung kepada kondisinya. Fungsi if kemungkinan ada untuk membuat perbandingan logis antara lain dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil true atau false. Oke, akan dilanjutkan pada saudara kita untuk membuat programnya lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menyambung materi sebelumnya oleh teman saya tentang percabangan. Di sini saya akan membuat contoh kasus dari percabangan if tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Sebelumnya kita akan membuat project baru. Oke. Nah, sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa di sini saya hanya menggunakan konsol, tidak menggunakan Google Form. Jadi saya memilih konsol. Lalu di sini saya contoh kasus saja. Contoh kasus itu ya. Saya menyimpan di semester baru visual. Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Iya. Nah, di sini saya hanya membuat contoh kasusnya atau contoh programnya itu hanya secara sederhana saja ya. Tidak yang udah expert banget gitu. Nah, jadi di sini saya mungkin nanti akan membuat contoh kasus dari if ataupun if else. Ya, kita langsung aja.
Ini saya menggunakan tipe data string dengan variabel nama kali. Nama. Saya juga mau inputan untuk kita nanti bisa masukkan data. Kan ini inilah ya mungkin ya. Nah, sini. Nah, sini saya menggunakan nah, kenapa di sini saya buat nama sama dengan console readline baru ditutup? Karena saya ingin yang nanti akan dimasukkan datanya pada kolom identitas ini semua itu akan masuk ke variabel nama itu. Ke ini saya mungkin pakai if aja. Dua. Apa ya buat ya? Jalan. Nah, jadi misalkan nanti pada saat saya memasukkan data atau kalimat kelompok 2 pada inputan nanti, jika itu benar, maka dia akan menghasilkan statement seperti identitas yang sudah benar. Tapi jika saya memasukkan yang lain dari kelompok 2 ini, karena di sini tidak ada sambungan dari program berikutnya atau code yang berikutnya lagi setelah if ini, maka tidak akan ada menghasilkan apapun. Tuh, ini coba kita. Saya di sini pakai console readline atau bisa juga pakai read key. Nah, coba kita cobain. Kita start. Nah, sudah muncul. Coba di sini kita masukkan input tadi ke kelompok 2. Nah, jika benar berarti akan mengeluarkan kalimat identitas yang masukkan sudah benar. Namun jika kita menginputnya salah atau tidak sesuai dengan yang ada di sini kelompok 2 ini, apa yang terjadi coba bisa kita lihat nih. Kayak gitu ya. Nah, dia tidak akan mengeluarkan apapun gitu karena inputan atau data yang kita masukkan itu salah. Nah, ini tadi adalah contoh dari if saja. Gimana kalau kita buat satu lagi contoh if memakai else? Nah, jadi jika tadi kan pada saat kita menginput salah atau lain dari kelompok 2 ini tidak mengeluarkan kata atau kalimat apapun. Nah, pada if else ini kita bisa membuatnya misalkan
misalkan kita buat, misalkan nanti salah menginputnya, kita akan keluar kalimat identitas ya, yang salah, bikin aja ya. Oke, nah ini bisa kita coba. Kita masukin yang salah dulu ya, kan. Kelompok 3. Nah, keluar adalah false ya, gitu, identitas yang salah. Jadi keluar kalimat identitas yang ada kan. Ini salah kata guys. Terus masukkan salah identitas gitu. Coba kita masukkan yang benar untuk kelompok 2 sesuai statementnya. Kelompok 2. Nah, dia akan menghasilkan kalimat yang kita buat tadi. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam penjelasan kali ini. Saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.